belum makan, silahkan. Lalu ini untuk Bapak Ibu dan teman-teman, coba ada yang sudah pernah langsung datang ke Nasi Peda Pelangi. Kalau kami waktu itu hanya baru sempat GoFood yang di Cilandak, jadi emang belum pernah langsung ke SCBD. Baik, Bapak, Ibu, dan teman-teman semua, berikut adalah rundown kita pada malam hari ini. Nanti akan ada pembukaan oleh MC. Perkenalkan, nama saya Maidi dari Alumni Network yang akan jadi MC pada malam hari ini. Lalu dilanjutkan oleh sharing session, inti dari acara hari ini oleh Mbak Nadia. Lalu nanti ada Q&A, silakan Bapak, Ibu, dan teman-teman yang ingin bertanya. Nanti silahkan bertanya di kolom chat atau on cam juga sangat boleh, diperbolehkan. Lalu nanti akan ada diskusi singkat juga yang mau bertanya-tanya lebih detail dengan Mbak Nadia silahkan. Kita beri waktu 10 menit, lalu setelah itu closing statement dari Mbak Nadia, lalu kita akan foto bersama dan acara akan selesai. Kurang lebih seperti itu, Bapak, Ibu, dan teman-teman semua, tidak perlu berlama-lama lagi. Kita langsung masuk ke inti acaranya. Silahkan, Mbak Nadia, waktu dan tempat saya persilahkan. Oke, halo semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. em, Salam kebajikan buat semua. Semoga semua dalam keadaan sehat. Aku mau bilang makasih banget. Akhirnya setelah diundur ya seminggu ya, jadi juga. Em, Mudah-mudahan di sharing session ini bukan hanya aku yang bisa cerita, tapi juga bisa dapat energi baik juga dari teman-teman semua di sini. Mungkin aku awalnya bakal cerita-cerita dulu aja, nanti habis itu lebih seru kalau lebih makin banyak tanya jawab. Mungkin kalau boleh aku minta tolong di show ada gambar-gambar sedikit buat aku cerita. Oke, sebentar. Oke. Nah, ini langsung di next aja. Jadi sambil cerita, nasi peda pelangi itu awalnya bisnis yang nggak disengaja sih. Bisnis yang nggak disengaja. Waktu itu lagi nyari gimana caranya bisa exit exit plan jadi eh, pegawai kantoran ya. Jadi waktu itu 2018 lagi ngambil MM di Prasmul. Terus waktu 2007 posisinya waktu itu lagi punya satu anak bayi ya, lagi ngambil S2, punya satu anak bayi, terus jadi karyawan juga di sebuah perusahaan swasta. Jadi dulu pernah kerja di anak perusahaan Medco, terus pernah kerja di EY, terus akhirnya ke Mahaka Group, lumayan lama, hampir 10 tahun di dunia korporasi. Terus abis cuti hamil, balik ke kantor tuh udah hatinya di rumah terus gitu, pengen punya pengen sama anak terus, sampai akhirnya em, pada masa itu memang ibuku seneng masak. Karena ibuku seneng masak, terus emang aku juga ditumbuhkan, dinafkahi dari ibuku yang berjualan makanan ke orang-orang terdekat gitu ya, tapi nggak pernah dibikin bisnis secara serius. Terus akhirnya kita mulai jualan nasi peda karena ada temen yang selalu order setiap hari Sabtu gitu ya, setiap minggu. Jadi kayak kerja sampingan lah gitu bantuin ibu. Aku nggak bisa masak, jadi aku cuman jago dagang aja gitu ya mungkin ya. Jadi ibu yang masak, terus aku kirim ke teman-teman zaman dulu yang emang kalau main ke rumah tuh waktu zaman sekolah suka banget sih peda pelangi ini. Sampai akhirnya 6 bulan open PO, dari open PO-nya seminggu sekali sampai open PO-nya setiap hari. Jadi kerja kantorannya lumayan kewalahan karena ngurusin dagangan, terus mungkin jam 10-an baru nyampe kantor. Habis itu jam 5 sore pulang, harus cepet-cepet sampai rumah. Jadi nggak bisa naik mobil, harus naik kereta supaya bisa nyusuin anak di rumah sebentar, mandi, terus berangkat lagi ke TB Simatupang buat kuliah malam waktu itu di Prasmo. Jadi Prasmul waktu proses perkembangan nasi peda pelangi ini awal-awal juga jadi tes market aku sih, teman sekelas gitu. Biasanya kita makan di aula gitu ya. Kalau bosen, aku suka open PO juga ke teman-teman di ke teman-teman di Prasmul. Nah, dari situ akhirnya dari 2018 alhamdulillah memutuskan resign dan buka satu flagship store di SCBD. Akhirnya 2019 warungnya rame. Jadi kayak wah bener nih keputusan resign, warung rame alhamdulillah. 2020 Januari ngelahirin anak kedua.
Dengan harapan ya dengan makin banyak warung yang apa makin makin banyak anak ya, makin banyak rezekinya dari warung gitu ya, sampai akhirnya em, dari situ kita juga bilang sebentar ya ada anak aku meeting dulu ya. Iya, kamu sama bapak dulu boleh. Kita harus videoin Iya nanti sama di bapak. depan bapak ibu. Iya sebentar, please. Thank you, thank you. Maaf ya, ada anak aku. Terus habis itu, singkat cerita, akhirnya memberanikan diri buka warung rame. Anak kedua lahir, terus COVID, 2020 COVID. Setelah 2020 COVID itu uniknya kita bingung tuh. Wah, jangan jadi salah nih resign kan gitu. Gimana dong? Apa balik lagi ke korporasi? Tapi ada satu momen waktu itu harus nyelesain bisnis plan. Kalau di Prasmul kan kita harus bikin bisnis plan kan. Nah, bikin bisnis plan itu pada saat banyak waktu kontemplasi di rumah karena warung tutup, nggak bisa gaji karyawan, karyawan dirumahin, suami juga lagi nggak ada job karena suami basicnya musisi. Akhirnya jadi review-review performance warung gitu ya dari laporan keuangan, benda-benda apa barang-barang apa aja yang paling laku dan lain-lain sampai aku bilang sama aku berdoa sama Tuhan, kayaknya pusing pusing bisnis sama pusing mau lulus S2 harus digabungin aja nih. Siapa tahu bisnis plan yang kita bikin itu bisa punya dampak buat warung nasi Peda Pelangi itu sendiri waktu itu. Ya udah akhirnya setelah kita review di warung tuh banyak banget beli beras karena kita jualnya nasi. Ya kan? Karena kita jualnya nasi, banyak keperluan untuk membeli beras. Kita pengen banget untuk gimana caranya kita bisa direct source ke petani langsung, pengen bisa jadi juragan beras dan lain-lain. Nah, gara-gara itu, gara-gara bisnis plan, kebetulan waktu itu sekelompok kita berempat, kita sepakat untuk bikin bisnis model gimana caranya bisa jualan beras, tapi dengan unique selling point, berasnya beras yang baik, beras yang sehat gitu. Beras yang sehat, beras yang baik ini mirip-mirip beras organik, tapi kita karena waktu itu nggak punya modal untuk sertifikasi, jadi kita bilangnya beras baik aja deh. Beras yang cara menanamnya nge-restore tanah dengan cara ramah lingkungan, terus juga kita fair trade ke petani 5.000 lebih mahal, tapi di warung itu konsumen jadi bisa benar-benar tahu apa yang dia makan. Karena sebenarnya alasan utamanya adalah emosional ya. Sebagai seorang ibu pengen ngasih makan anaknya yang jelas asal-usulnya, takut ngeracunin anak sendiri. Dan akhirnya waktu itu judul BP-nya beras merah putih itu bikin kita akhirnya lulus gitu. Dan alhamdulillah jadi lulusan terbaik waktu itu di MMBM 7 di kelas yang A. Eh, nah dari situ warung selalu memegang teguh nilai-nilai beras baik. Next. Nah, ini awalnya petani kita cuma satu namanya Mas Jum. Sekarang alhamdulillah petani kita, kolaborator petani kita udah ada 4 daerah, ada di Seragen, ada di Nganjuk, ada di Karanganyar, dan bukan hanya petani aja ternyata yang terdampak atau bukan hanya lahan aja yang jadinya lebih sehat karena kita mempraktekkan beras baik movement ini, tapi banyak juga ibu-ibu di hulu yang jadi dapat penghasilan ngebantuin bapak-bapak petaninya packing gitu. Di situ aku jadi ngerasa, oh ternyata orang-orang kota ini dengan setiap keputusan pembeliannya setiap hari bisa punya dampak ya buat teman-teman kita yang ada di hulu gitu. Next, gara-gara beras baik, akhirnya jadi suka belusukan ke desa. Suka nginep di rumah petani, suka belajar tentang budaya makan lokal, antropologinya gimana, kebudayaannya gimana, sampai akhirnya aku menemukan buku Mustika Rasa yang diinisiasi sama Presiden Soekarno waktu itu, yang mana isinya tuh lebih dari 1.600 resep lah di Indonesia. Tapi intisari dari buku itu, ketika aku lihat adalah ternyata Indonesia tuh tanah airnya subur, jadi makanannya banyak gitu. Cuman karena strategi konsumerisme yang dibuat oleh para elit global gitu, kita di kota tuh jadinya punya pilihan makanan yang itu-itu aja. Nah, karena nasi Padang Pelangi itu punya brand value
brand statementnya bawa lidah pulang di tengah gedung tinggi menjulang selepas banting tulang. Jadi emang target market kita memang orang kantoran yang suka kangen makanan ibu, kangen makanan rumah. Tapi sebenarnya kalau kalau mau masak nggak sempet, dan kalau misalnya mau beli di tempat lain atau di warteg rasa rumahnya tuh kurang gitu. Akhirnya kita coba menebalkan propositioning kita di market seperti itu. Next. Nah, jadi kalau dicoret-coret kira-kira gini lah, lewat sepiring nasi, nasi peda pelangi, kita fair trade ke petani, direct sourcing, terus berasnya dibawa ke warung, habis itu jadi sepiring nasi yang dimakan sama konsumen, yang mana konsumen juga makan-makan aja sebenarnya, dia nggak peduli sama impactnya, tapi ternyata setiap piring yang mereka beli, mereka udah secara otomatis berdampak buat bikin petani tambah kaya dan bikin tanah sama air Indonesia terjaga. Dan emang kalau di Jakarta food waste masih banyak banget. Akhirnya kita juga nggak bisa ngurusin semua urusan duniawi ini sendiri. Jadi kuncinya adalah gotong royong sama temen yang bikin bisa bikin waste makanan kita jadi kompos untuk dikembalikan lagi ke tanah. Next. Ya ini Nasi Jumat Berkah adalah IP kita yang lain selain Beras Baik Movement gitu ya. Kita percaya bahwa the whole ecosystem harus merasakan dampak dari kemajuan bisnis kita. Makanya sebenarnya kita selalu punya jatah buat alam semesta lain dan teman-teman ojol, teman-teman yang ada di sekitar kita buat kita tuh bisa nyisihin sedikit penghasilan kita atau penghasilan warung buat teman-teman yang sebenarnya tuh udah ngebantu kita juga gitu. Contohnya di sini kalau setiap hari Jumat awalnya tuh kita cuman bagi-bagi makanan dari diri kita sendiri, dari nasi padang pelanginya sendiri gitu secara internal. Terus kita kontenin lama-lama konsumen tuh jadi pada ikutan gitu. Jadi yang paling biasanya kita bagi cuma 20 bungkus, 50 bungkus, sekarang bisa mungkin setiap Jumat kita bagi 100 sampai 200 bungkus. Dan ternyata orang di kota banyak yang pengen berbuat baik tapi dapat bonus juga, yang dikasih makanan juga dapat makanan yang baik dari petani yang baik, petaninya happy, ekosistem kita happy, warungnya juga happy. Jadi um, mulai 2000 mulai dari 2018 tuh sebenarnya dari pertama buka sampai hari ini kita konsisten buat ngejalanin Nasi Jumat Berkah ini gitu. Dan alhamdulillah dan insya Allah mudah-mudahan Ramadan bisa setiap hari bukan cuma Jumat doang. Next. Nah, ini apa aja sih yang kita coba serve ke konsumen ya? Kita awalnya cuma jual satu lauk, nasi peda pelangi, karena waktu itu juga nggak ngerti bisnis F&B itu gimana sih. Kita mulai dari satu, terus dari satu kita mulai ke dua menu, ketiga menu, empat menu, lima menu, enam menu, sampai sekarang kita jadi ngerti. Ternyata konsumen tuh, oh ada yang pesen tumpeng ya buat acara kantor, oh ada yang perlu nasi kotak ya buat misalnya pengajian, sunatan, dan lain-lain. Oh ternyata banyak event corporate nih gitu di kantornya itu sendiri. Jadi kita bisa dipesan pakai prasmanan dengan gaya Indonesian style, pakai anglo, pakai ingke. Terus kalau misalnya mau bikin acara di depan kantor yang gaya-gayanya rumah, bukan yang di building, kita bisa boyong gerobak angkringan kita gitu. Jadi kita kalau ikut pop up kayak di Bright Spot, di mana-mana kita memang dengan bangga gitu ya mempersembahkan experience yang emang lokal atau desa banget lah gitu. Terus karena tempat kita lumayan unik di SCBD, jadi teman-teman corporate juga bisa sewa tempat kita buat bikin event, buat sarapan bareng, buat apa morning meeting dan lain-lain. Sama tadi ada program CSR buat corporate bisa tap in ke Nasi Peda Pelangi karena CSR-nya bukan hanya ngasih makan orang, tapi sebenarnya through Beras Baik Movement selain buat makan ngasih makan orang, kantornya juga bisa berdampak buat kesejahteraan petani sama kesehatan tanah tadi. Next. Nah, ini contoh-contoh foto-foto aja biar nggak bosen dengerin aku ngomong. Ini kayak kementerian-kementerian lumayan jadi pelanggan kita karena kita setiap misalnya mesen prasmanan 3 hari gitu ya, kita tuh bisa tematik karena tadi ada buku Mustika Rasa, kita jadi punya bank menu dan akhirnya bank menu itu yang bikin kita punya unique selling point. Misalnya dia pesan 3 hari, sehari rasa Jogja, sehari rasa Borneo, sehari rasa Bali gitu misalnya. Nanti kita sesuaiin menu-menunya sama tema hari yang dipilih, mulai dari main course, sampai ke jajanan pasarnya juga, sampai teh dan kopinya yang kita kirim langsung dari daerah tersebut. Next.
Nah, ini foto angkringannya yang tadi. Ini lagi di event Bright Spot di saat semua brand berlomba-lomba untuk menjadi yang paling keren gitu ya. Kita tetap menjadi yang paling deso. Tapi ternyata itu bisa menghadirkan experience yang lain di. Memang kita tahu kan kalau bisnis F&B kan red ocean lah ya gitu. Jadi gimana caranya kita bisa tampil beda, ngasih experience yang lain yang bikin orang nyaman dan kangen sama ibunya, kangen sama rumahnya. Dan mungkin itu yang bikin mereka bakal balik lagi untuk main ke warung kita atau makan makanan kita. Next, boleh di next. Ini kalau ini foto tumpengnya gitu ya. Jadi tumpengnya juga tetap pakai lauk-lauk yang ada di warung kita kan. Kayak ini contoh ada sate, tapi satenya bukan sate Madura, bukan sate ayam, bukan sate Marangi, tapi ini sate tuna Gorontalo. Hasil waktu setelah aku pulang dari Desa Huntu di Gorontalo, aku melihat di sana orang desa tuh ngerasa miskin kalau didatengin sama orang kota gitu. Masa aku jauh-jauh ke sana aku disuguhinnya biskuit. Padahal aku bilang, aku belusukan-belusukan ke desa gini, nginep di rumah Pak Tani, aku pengen banget ngerasain masakan ibu yang ibu masak sehari-hari. Lalu ibu tersebut bikin sate tuna dari tukang ikan yang lewat di depan rumahnya dengan sepeda gitu, bawa ikan segar dari laut gitu. Dan aku sebagai orang Jakarta, aku menjadi sadar bahwa teman-teman di desa sebenarnya lebih punya keuntungan hidup dekat dengan sourcing, tapi mereka terlalu fokus pengen hidup kayak orang kota gitu. Padahal di sekelilingnya mereka tuh sangat-sangat amat kaya dan banyak banget sumber daya alam yang bisa dimanfaatkan jadi suatu produk yang punya added values gitu. Nah, akhirnya dari kesadaran yang aku dapatkan ketika jalan-jalan ke desa, aku suka bikin acara sehari rasa, acara komunitas, misalnya sehari rasa Borneo, pakai Five Sense Experience gitu ya. Aku bikin makanan dari bahan-bahan yang dikirim sama teman-teman dari Kalimantan, ikan asin, lais, terus ada sayur-sayuran dari sana, terus ada buah maram yang hanya hidup di lahan gambut, terus kita convert jadi minuman soda yang jadinya pop banget gitu ya. Dan teman-teman di Jakarta ternyata mungkin selama ini juga cukup jelas sama sajian makanan yang ada di Jakarta. Jadi sehingga kita menyajikan makanan-makanan dari desa dengan narasi, dengan lengkap dengan apa ya kayak kayak waktu itu direkamin sampai direkamin suara hutannya, terus kita pasang di tengah-tengah kota, terus ada yang main alat musik tradisionalnya, ada yang nari. Itu tuh jadi suatu experience yang bener-bener mereka bikin mereka ngerasa pulang ke lidahnya mereka masing-masing gitu ya. Mungkin jadi track back ke masa lalu, jadi track back waktu zaman kecil dia suka makan di rumah neneknya, dan ikatan emosional itu yang membuat nasi peda pelangi mungkin secara community jadi lebih kuat dan word of mouth marketingnya jadi jalan gitu. Next, ini tadi udah di-mention. Sebenarnya aku juga nggak 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 apa ya, nggak percayalah hal ini bisa terjadi gitu ya. Baru di tengah tahun 2024 kayaknya followers kita waktu itu masih kayak 7 ribuan lah. Terus tiba-tiba naik eksponensial banget. Sekarang udah di 100 ribu, TikToknya udah di 9 ribu. Padahal, 90 ribu. Padahal mungkin dari tahun 2022 disuruh suami munculin wajah gitu ya, aku selalu denial gitu. Kayaknya masih ada cara lain selain muka gua yang dijadiin icon gitu ya. Tapi balik lagi karena nasi peda pelangi itu personal brandingnya harus kuat, personal attachmentnya harus kuat sama konsumen. Akhirnya keviralan itu datang ketika aku bener-bener jadi tuan rumah yang ramah baik di dunia digital maupun di dunia offline ya gitu. Orang-orang tuh ngerasa seneng banget ketika diajak ngobrol, ditanyain feedback, dimintain review jujur, terus ditanya makanan kesukaannya apa, siapa tahu bisa jadi inspirasi kita di rumah. Terus kita jadinya sebenarnya ini nggak sengaja karena ditinggal desainer aku pindah ke Bali gitu ya. Aku jadi nggak punya tim desain lagi sampai kita juga udah nggak mau ngebakar uang pakai agensi gitu ya. Akhirnya dari belajar-belajar belajar kita coba nge-create suatu konten yang emang bener-bener jujur keseharian aku beneran,
Tapi ya bedanya ini direkam dan diposting aja dan bener-bener bisa menarasikan apa yang sebenarnya Nasi Peda Pelangi ingin coba sampaikan ke konsumen. Next, boleh bantu di next Kak? Nah, thank you. Ini foto-foto aja sebagai bayangan. Ini em, kita percayalah komunitas. Kalau habis ada personal branding tuh kelanjutannya kan community branding ya gitu. Jadi emang kita sering bikin event-event buat our konsumen, buat loyal konsumen kayak kopdar, diskusi, acara-acara cultural. Terus kalau misalnya habis jalan-jalan ke desa, kayak ngikutin masyarakat adat, mereka punya ritual-ritual apa sih? Terus ritual itu kita bawa ke tengah kota. Jadi emang jadi aneh sendiri, tapi ternyata market seneng banget dapet penyegaran experience gitu dari sebuah warung yang kecil yang ada di tengah kota Jakarta. Next. Setelah 2020, setelah punya warung 2 tahun di tengah kota, akhirnya tadi nih kita punya tagline yang jadi pegangan kita sampai hari ini buat nentuin segmen market, buat nentuin produk apa yang mau kita jual, buat nentuin bahasa komunikasi apa yang pengen kita sampaikan lewat digital. Ya kata-kata mantranya adalah di tengah gedung tinggi menjulang, bawa lidah pulang selepas banting tulang. Ini buat teman-teman yang ngerantau tuh kayaknya kena banget ya sama statement ini dan itu terus yang dari statement ini kita terus ngegali, ngegali, ngegali supaya statement ini tetap bisa terus relevan lewat activity kita di warung baik offline maupun online. Next. ah Bukan maksud untuk sombong, tapi akhirnya kepilih dari Jakpreneur terbaik karena menceritakan makanan daerah waktu itu dan menjadi lokal, menjadi bangga dengan menjadi lokal. Terus karena kita punya banyak inisiasi kesadaran ya, mungkin bahasa kerennya sustainable gitu ya, dari sebuah warung yang kalau ngomongin sustainable itu pasti dari segi cost tuh nggak bakal make sense lah, apalagi buat UMKM. Tapi kita coba crack hal itu dan kita coba buktiin bahwa itu sebenarnya bisa selama UMKM dan konsumennya gotong royong. Jadi kita sharing cost, kita coba nggak pakai sedotan, kita coba cari packaging yang lebih ramah lingkungan, yang gampang di recycle. Terus kita juga bener-bener bikin campaign buat orang kalau makan di warung kita jangan lupa nasinya dihabisin, makanannya dihabisin karena food waste juga is the big problem to our country nowadays. Jadi ya akhirnya ikhtiar-ikhtiar itu bisa bikin nasi peda pelangi ada di Goto Awards waktu itu dan jadi mitra juara Zero Waste. Next. Ini klien-klien korporasi kita dan sebenarnya masih banyak lagi tapi page-nya nggak muat. Jadi mudah-mudahan kalau misalnya ada Prasmul belum ada nih di sini. Jadi mudah-mudahan bisa ditambahin teman-teman semua misalnya yang punya corporate pas banget bulan puasa mungkin mau berkontribusi juga, mau berdampak juga tapi mau kenyang enak juga, mau bahagia juga perut dan lahir batin. Siapa tahu logonya juga bisa kita taruh di sini. Amin, amin, amin. Next. Ini beberapa liputan sih bisa dicari di YouTube, di media. Jadi kita juga em, selalu apa ya menceritakan kemajuan kita karena nggak mungkin kita bisa maju sampai bisa ada di tahap ini kalau misalnya nggak dibeli sama teman-teman semua. Jadi sebenarnya ini apa ya sebuah selebrasi lah di dunia digital buat teman-teman yang udah selalu support Nasi Peda Pelangi. Next. Gitu aja. Jangan lupa kita juga terima pesanan. Ya, tetap dagang ya call to actionnya terakhir. Kayaknya dari aku itu aja deh. Kita akan lebih seru kalau misalnya kita ngobrol-ngobrol. Terima kasih banyak. Oke, thank you Mbak Nadia untuk sharingnya. Ini udah banyak banget yang nanya, ingin tahu lebih detail. Mungkin saya bacain satu-satu ya, teman-teman silakan yang masih mau nanya. Mungkin pertanyaan pertama untuk Mbak Nadia ada dari Puji Marinda yang tadi alumni juga dari Prasmul. Bertanya, sekarang nasi peda pelangi sudah viral.
memang ingin pendekatannya secara digital melalui media media sosial seperti itu, atau karena kegiatan di Nasi Peda Pelangi sendiri yang membuat itu jadi viral? Silakan. Em, kita dari awal jualan itu bahkan dulu temen di kelas yang bikinin desain bowl pertama kita di kelas Prasmul namanya Jeffrey. Em, nggak pernah ngerti tentang brand, baru belajar tentang brand waktu kuliahnya Prof. Apa aku lupa dosen brand kita. Terus em, akhirnya aku sadar bahwa sosial media adalah salah satu corong untuk kita bisa bercerita tentang apa yang kita lakuin gitu. Mm-mm. Jadi sebenarnya yang ada di sosial media kita emang bedanya kita ngerekam aja. Kalau dulu kita nggak ngerekam, kita malah bikin desain-desain, kita malah bikin kayak e-flyer, kita bikin promo. Em, kalau ngelihat media sosial kita di tahun mungkin 2023 tuh isinya masih desain-desain semua lah gitu ya. Cuman karena memang dia bilang ada link atau orang-orang yang ngefollow kamu tuh ngerasa relevan banget. Jadi pertama kali kontenku viral itu ketika aku cerita 8 tahun jadi corporate girl, abis itu resign gitu. Dan ternyata mungkin di Jakarta banyak banget Mm-mm. yang pengen melakukan hal yang sama gitu. Betul. Terus ketika aku tarik benang merahnya, ternyata benar ketika aku berempati terhadap konsumen, banyak juga orang yang pengen digituin gitu. Dan karena mereka banyak dapat pengalaman nggak baik-baik aja waktu mereka bertransaksi. Nah, Mm-mm. akhirnya benang merahnya ini sebenarnya relevansi gitu. Nah, gimana caranya vernakular atau kebiasaan-kebiasaan yang bisa dilakukan nasi peda pelangi itu bisa tersampaikan lewat digital dengan bahasa-bahasa sederhana, ya bahasa rakyat aja gitu. Gitu sih. Mm. Jadi kalau ditanya itu adalah konten atau salah satu strategi, em, itu salah satu strategi supaya aku nggak harus ngeluarin marketing cost untuk bayar KOL. Mm-mm. Karena waktu nggak sengaja itu aku tahu oh itu works gitu, jadi aku manfaatin gitu. Karena ketika aku nggak harus bayar influencer, nggak harus bayar KOL, aku nggak harus desain keren-keren, aku cukup jadi diriku dan jujur dan menceritakan itu kepada semua konsumen, supaya konsumen juga tahu uangnya lari kemana. Konsumen juga tahu kita selalu minta feedback, kalau misalnya nggak enak bilang nggak enak, kalau misalnya kita kurang ramah bilang kurang ramah. Dan itu yang kita sampaikan secara jujur di media digital ternyata itu mendapatkan apresiasi yang aku sendiri juga nggak pernah ngebayangin sebenarnya. Oke, baik. Terima kasih Mbak Nadia. Jawabannya semoga menjawab ya bagi Puji yang bertanya. Mungkin kita ke pertanyaan selanjutnya, Mbak Nadia. Ada dari Mas Hendrayansah. Pertanyaannya adalah, izin tanya, apakah tantangan terberat dalam menjalankan bisnis F&B? Silahkan, Mbak Nadia. Tantangan terberat yang pertama konsistensi. Hmm. Banyak banget kayaknya yang cerita ke aku sering bikin bisnis F&B terus nggak berhasil setelah aku ajak ngobrol ternyata mereka berhenti satu langkah sebelum mereka sukses gitu atau sebelum mereka berhasil. Aku melihat di industri F&B yang Red Ocean ini dan di era kefomoan yang sangat tinggi ini gitu ya, konsistensi tuh jadi susah gitu. Tapi ketika kita udah tahu goalsnya apa, valuesnya apa, kita pengen orang to engage sama brand kita kayak gimana, mungkin hari ini nggak works, tapi kalau dicoba terus nanti lama-lama ketemu formulanya gitu. Itu pertama sih menurut aku konsistensi. Yang kedua ngurusin SDM. Hmm. Mungkin dengan background aku yang lama di korporasi gitu ya, kayak terus tiba-tiba punya UMKM yang mana juga banyak dari karyawan aku yang sebenarnya mungkin kayak cuma lulusan SMA gitu. Jadi kayak kita suka suka ada di frekuensi yang berbeda lah gitu. Jadi gimana caranya aku bisa nge-convert ilmu pengetahuan dan goals yang aku pingin ke sesuatu yang lebih sederhana dan applicable untuk mereka gitu. Jadi aku juga belajar semakin udah 7 tahun ini aku juga jadi belajar gimana caranya minimum intervention gitu. Gimana caranya seorang leader bisa sedikit aja kerjanya gitu ya supaya bisa lebih mikirin ke strategis dan nggak turun ke operasional sama sekali gitu. Sehingga memberikan ruang untuk mereka untuk ngabisin tiket salahnya
biar abis itu bener gitu sih kayaknya. Oke, thank you Mbak Nadia untuk jawabannya. Semoga menjawab bagi yang bertanya. Mungkin pertanyaan selanjutnya ini ada dari Mahendrio. Pertanyaannya adalah Mbak Nadia inspiring sekali bisnis yang dijalankan. Tanya Mbak, bagaimana Mbak Nadia mengelola tim di Nasi Pedap Langit? Awalnya tuh aku cuma jualan berdua sama ibu aku. Hmm. Terus abis itu kita punya satu karyawan, terus dua, tiga, empat, lima, enam, 10, terus buka cabang sampai sekarang hampir 30 karyawan ya. Hmm. Em, di situ aku belajar kayak kita nggak bisa punya ekspektasi sih. Dalam arti di sistem yang kita bikin ya kalau misalnya ngomongin SOP, ngomongin hak dan kewajiban, ngomongin punishment kalau misalnya ada yang bikin salah dan lain-lain itu by default kita lakuin lah. Tapi eh, buat nge-building sebuah tim yang bisa ngerti sebenarnya kapal ini arahnya mau kemana sih dan apakah kita cuma nyari cuan aja atau kita juga mau bikin ini jadi ladang ibadah kita gitu. Makanya aku selalu memberikan kesempatan kayak kita punya kode gitu di warung namanya jas jatah alam semesta. Karena dulu waktu seminggu awal pertama jualan jualan nggak ada yang laku, orang di SCBD kayaknya nggak ada yang tahu ikan asin gitu ya, ikan asin peda. Akhirnya adalah momen-momen di minggu-minggu pertama kita bagi-bagi makanan aja supaya makanan itu nggak jadi waste. Nah, Hmm. ternyata setiap warung sepi, aku juga punya mantra gitu. Kalau warungnya sepi, aku kasih makanan ke orang supaya abis itu Allah ngasih rezeki buat aku. Itu kepercayaan kepercayaan yang terserah mau diikutin atau enggak ya, tapi itu menurut aku meyakini hal itu dan jatah alam semesta itu aku bilang ke teman-teman di warung kalau ada driver ojol atau yang lain terus kamu rasanya di sini kretek, kayaknya ini orang lapar, please kasih makanan ke dia. Jadi di situ juga bisa jadi ladang ibadahnya dia gitu. Walaupun orang itu mungkin kerja di aku gajinya nggak seberapa gitu ya, masih aja kurang. Tapi setidaknya dengan kerja di Nasi Padang Pelangi dia bisa menjadi manusia yang lebih baik, menjadi manusia yang lebih berempati. Nah akhirnya kalau langsung dia awalnya ngomongin value-value Brush Bike Movement, kita harus sustainable, apa kita kita nih ngerestore tanah dan lain-lain, tim aku nggak nyambung gitu. Hmm. Nah ketika kita masuknya dari approach kemanusiaan gitu ya dia juga lama-lama dia ngerasa nasi peda pelangi bisa membuat dia menjadi manusia yang lebih baik dan lama-lama dia akan ngejagain nasi peda pelangi ada atau nggak ada aku. Nah setelah timnya besar aku mulai bikin leveling ya dalam arti aku punya partner di C level terus aku bikin manajemen level key person yang bisa aku pegang. Terus kita selalu ya weekly meeting, monthly meeting, review dan lain-lain. Tapi key person yang ada di manajemen level ini juga aku kasih keleluasaan untuk bisa menjadi leader untuk timnya lagi di bawah gitu. Masih banyak kurangnya juga sih aku untuk dalam ngebentuk tim gitu ya. Tapi ya em, so far aku merasa bahwa selama kita memanusiakan manusia sih mudah-mudahan berkahnya juga jadi balik lagi ya ke brand itu gitu. Oke, thank you so much Mbak Nadia. Mungkin ini karena banyak banget pertanyaan, mungkin saya bacain dulu yang eh, pernyataan. Jadi eh, ada yang mau join Mbak Nadia ini ada Mas Muhammad Sulaiman. Tertarik banget untuk bisa ikut CSR Nasi Berkah Jumatnya. Moga-moga nerima UMKM juga ya Mbak untuk join CSR katanya gitu. Oke, mungkin kita ke pertanyaan selanjutnya. Oke, nah ini dari nama Zoom-nya aja pasti pengusaha nih, Mbak, karena nama Zoom-nya Kerupuk dan Kemplang Yayan. Nah, pertanyaannya adalah, halo, saya orangnya ragu-ragu. Untuk mulai sering banget harus pengen tahu ini itu. Eh, Kadang justru malah jadi mundur, terus malah cari ide lain. Gimana sih kita yakin dengan produk kita, kapan harus terus maju, dan kapan harus putar balik? Silahkan. Dari berdasarkan pengalaman ya Ya, jawabnya. silahkan. Em, Mungkin aku juga ketemu sampai akhirnya mau jualan nasi Padang Pelangi karena waktu itu
nggak punya pilihan lain ya. Maksudnya aku waktu itu nggak bisa masak, aku fobia bawang merah, aku nggak pernah makan makan peda ini, nggak pernah makan peda ini, tapi aku terlalu bingung nih kenapa sih teman-teman gue suka banget sampai suami aku yang nggak makan ikan asin juga jadi suka, bawa ke teman-teman Prasmul juga ternyata suka. Em, Hmm. Akhirnya aku mencoba mengalahkan ketakutanku terhadap bawang merah itu dan mencoba makanan ini, dan ternyata ketika dipadukan dengan telur mata sapi setengah mateng, kena kuningnya yang melted gitu, ketemu sama keripik kentang yang ada rasa manis dan crispy dan sedikit caramelize, itu jadi satu padan yang bener-bener perfect lah gitu. Nah, gimana kita bisa yakin? Aku percaya bisnis yang paling baik itu bisnis yang dimulai dengan modal yang nggak usah ada modal lah, istilahnya Hmm. kayak gitu. Kayak makanya jualnya satu produk dulu, jangan jual banyak-banyak. Terus jualah ke orang yang jual ya, bukan ngasih ke orang yang terdekat, suruh beli, suruh Hmm. kasih insight yang bener-bener feedback yang bener-bener jujur, bilang sama dia, gua pengen nyari duit di sini. Kalau lu mau bantuin gua sebagai sahabat lu, sebagai temen lu, sebagai saudara lu, lu harus review dengan jujur. Inner circle yang pertama terus-terusan disuruh cobain, inner circle kedua, inner circle ketiga, dan mungkin waktunya nggak bisa cuma sebentar ya, tapi kayak waktu itu aku juga setiap hari suruh suamiku makan ini sampai mungkin 6 sampai 7 bulan buat make sure bahwa ini makanan cepet bosennya di mana, Hmm. eh, bisa dimakan setiap hari atau enggak, bisa dikonsumsi setiap hari atau enggak. Jadi kita fokus dulu sama satu produk, terus nggak usah bikin initial capital yang gede-gede gitu ya. Nanti kalau initial capital udah keburu gede, nanti kita jadi mikirin kapan balik modalnya gitu. Sementara kalau misalnya kita nggak pakai initial capital, kita bisa fokus di develop produknya sampai bener-bener semua teman-teman terdekat kita udah bilang oke. Nah, abis itu kita coba open PO, kita coba ikut pop up dulu, bazar dulu. Kayak waktu itu aku ikut Synchronize Fest, Hmm. festival bazar musik. Kita benar-benar tanya responnya sama market gimana, dan kita juga melakukan riset pasar yang pasti ya. Makanan yang kayak gitu orang biasanya bisa mau bayar dengan harga berapa, terus padu padannya itu siapa, brand yang kira-kira mirip, dan kenapa orang beli brand itu, apa yang orang cari. Terus karena aku jualnya makanan rumahan, jadi muter otak gimana caranya orang beli ini nggak cuma satu kali satu minggu, tapi bisa sampai 5 kali, Hmm. bahkan 6 kali dalam satu minggu gitu. Jadi emang satu sabar sama prosesnya. Yang kedua mulai dulu dari satu produk. Yang ketiga satu produk itu benar-benar kasih, suruh orang yang benar-benar bisa kamu percaya. Mungkin ambil sampling 50 sampai 100 orang untuk cobain produk itu dan minta feedback yang jujur dari segi quality rasanya gimana, dari segi pricingnya gimana, packagingnya gimana, sampai benar-benar kamu yakin gitu ya. Dan ya mungkin ketika memang Aku aku percaya bisnis yang sukses itu bisnis yang dijalanin kan kalau kata Bob Sadino. Jadi Hmm. fokus, kalau bisa sih memang ya jangan disambi karena nanti rosonya jadi nggak full gitu buat ngejalanin bisnisnya. Oke, baik. Thank you Mbak Nadia untuk jawabannya. Mungkin kita ke pertanyaan selanjutnya. Ada dari Galang Satya. Pertanyaannya, halo Mbak, thanks for sharing. Mau tanya, tadi aku tertarik dengan sharing cost-nya. Kalau boleh tahu, teknik atau key-nya untuk sharing cost ini agar diterima oleh konsumen ini bagaimana ya Mbak? Dan nasi peda pelangi yang diterapkannya seperti apa? Silakan. Oke, jadi eh kan kita ada rumus tuh kayak sell 100% cost-nya harus 35, 40, max 45% ya gitu ya. Mungkin kalau buat minuman bisa lah 30%, tapi kalau buat makanan hari ini kayaknya 45% aja udah bagus gitu. Tapi kita juga punya idealis nih, kita pengen pakai packaging yang lebih ramah lingkungan, which is supply-nya masih terbatas dan pasti secara pricing jauh lebih mahal daripada packaging-packaging yang udah banyak secara supply. Tapi nggak Nasi peda harus melakukan supaya yang lain ikut melakukan sehingga terjadi economic of scale, akhirnya harganya bisa jadi moderate gitu kan. Nah, tapi untuk melakukan itu di awal kita nggak bebanin itu. Jadi misalnya kalau pakai styrofoam, packagingnya udah masuk ke dalam food cost 1.000, tapi kalau kita mau ganti ke pelepah pinang packaging yang lebih ramah lingkungan, harga packaging
harga packaging pelepah pinang itu taruhlah 4.000. Berarti kan ada ad cost 3.000. Nah, ad cost 3.000 itu 1.000-nya dibebankan ke nasi peda pelangi, tapi 2.000-nya dibebankan ke konsumen yang take away atau yang beli itu secara online. Dan itu disampaikan secara terang-terangan, Kak, ada biaya packaging ya 2.000 karena kita pakai packagingnya yang ramah lingkungan. Jadi semoga kakak jajan di sini perutnya seneng, kakak juga nggak bikin dosa ke alam semesta gitu. Dengan cara jujur kita sampaikan itu, ada yang marah-marah banget, tapi itu berarti bukan konsumen kita gitu. Jadi kita cuman berusaha nge-serve suatu kolam yang kecil gitu. Kita nggak bisa nyenengin semua kolam. Kita pilih kolam yang benar-benar value-nya cocok sama kita. Dan kesadaran-kesadaran itu kan makin lama makin sadar ya, apalagi after G20 gitu ya. Semua orang kayaknya pakai narasi sustainable. Dan kita udah mulai lebih dulu gitu. Jadi menurut aku sharing cost ke konsumen itu, kalau konsumennya emang udah sadar dan cocok sama kita, mereka bakalan mau. Tapi karena banyak rakyat jelata juga yang emang beda 2.000 dia bakal milih warung nasi sebelah, akhirnya kita back to basic, kita bikin nasi bungkus version. Kalau nggak mau nambah 2.000 tapi mau dibungkus, pakai nasi bungkus ya, kayak nasi Padang nggak apa-apa kan? Ya jadi kalau lu mau makannya murah ya makannya pakai tangan sama nasi bungkus aja, just being realistic gitu. Tapi kalau misalnya lu mau yang makannya makan cantik, bersih gitu, pakai sendok kayu, pakai pelepah, nambah 2.000 nggak apa-apa ya gitu, demi masa depan kita juga. Karena kalau misalnya sampah makin banyak, problem climate change makin banyak, tanah air makin rusak, in the near future like 5 or 10 years ahead, harga nasi mungkin satu piring bisa 100.000 gitu. Jadi ya mendingan kita ngeluarin 2.000 sekarang as a investment buat anak cucu kita nanti supaya harga makanan tetap lebih realistis gitu sih kira-kira contohnya. Oke, thank you Mbak Nadia untuk jawabannya. Semoga menjawab ya bagi yang bertanya. Mungkin kita ke pertanyaan selanjutnya. Mungkin sebelum ke pertanyaan selanjutnya, Bapak Ibu dan teman-teman semua, di kolom chat kita ada form. Silahkan untuk Bapak Ibu boleh diisi form hadirnya. Di situ juga nanti ada masukan untuk acara dan segala macam. Mungkin nanti sambil santai-santai mendengarkan sharing bisa sambil diisi. Baik, kita ke pertanyaan selanjutnya. Ada pertanyaan dari Mbak Putri. Halo, mau tanya, mungkin saya ada miss karena tidak join dari awal. Apakah viral di sosial media sangat berpengaruh signifikan pada kenaikan pembeli di toko offline? Atau perlu waktu berapa lama dari pertama kali viral sampai benar-benar terasa signifikan ramainya? Terima kasih, Kak. Silahkan. Alhamdulillah sebelum viral udah rame sama warga SCBD. Alhamdulillah. Hmm. Paling challenge-nya waktu itu Sabtu Minggu karena kan kantor tutup kan. Terus awalnya kan kita nggak main TikTok, tapi ada kayak food review atau food vlogger gitulah yang review kita di TikTok, terus kontennya dia viral. Nah, terus tiba-tiba hari itu kok stok kita di warung mana-mana habis jam 3 sore. Ini ada apa gitu kan. Ternyata ada teman yang ngasih tahu lu viral tuh warungnya gitu. Hmm. Sekali, dua kali. Loh, kok ini kalau viral di TikTok lumayan nih langsung salesnya gitu kan. Akhirnya main TikTok lah gitu kan. Setelah itu konkret sih langsung viral. Hari itu viral, hari itu salesnya melejit gitu. Gimana caranya mempertahankan viralitas itu sih yang menjadi challenge karena kan ketika Hmm. kita salesnya naik, kita nambah orang di warung kan, nambah operational cost, berarti kan kenaikan sales itu harus bisa jadi konsisten gitu. Makanya viralitas itu menurut aku juga jangan sampai kayak es kepal Milo yang sekarang udah hilang gitu ya. Gimana caranya ketika viral kita memanfaatkan momentum itu buat orang-orang lebih tahu lagi values kita dan akhirnya mereka bisa bikin community base sendiri. Makanya kita bikin offline-nya juga kopdar setiap sebulan sekali. Teman-teman bisa datang ke warung buat sharing session sama aku kayak gini, tapi offline. Kita bisa, abis itu kita ngumpul di satu community di WhatsApp group untuk terus saling tanya jawab. Jadi menurut aku viralitas itu hanya pintu pembuka, tapi gimana challenge-nya setelah viral itu kita bisa mempertahankan apa yang konsumen pengen gitu. Hmm. Ya kalau ditanya drastis, drastis, langsung, nggak butuh waktu lama. Justru kitanya yang butuh waktu untuk menyesuaikan kemampuan Hmm. operation kita sih sebenarnya.
Oke, thank you Mbak Nadia. Mungkin kita move ke pertanyaan selanjutnya. Ada pertanyaan dari Natasha Dia. Halo Kak Nadia, thank you for sharing new insight. Aku Natasha, alumni S1 Hospitality Business. Aku ada bisnis F&B juga dan kebetulan di bisnis ini mau bikin konsep angkringan juga. Bagaimana cara Kak Nadia untuk menarik konsumen dengan konsep angkringan? Silahkan. Jadi angkringan itu konsep pop-up store kita. Hmm. Sama ada di cabang Cinere, karena kita cuma nyewa ruko gitu, kita kita ya biasalah, aku ya nggak mau gede-gede initial cost-nya gitu ya. Initial investmentnya nggak mau gede-gede, jadi aku rasa angkringan cocok sama brand values kita gitu. Kenapa angkringan? Karena kalau ngomongin local wisdom, ngomongin kita apa sederhana, makanan makanan nyaman, makanan rumah dan lain-lain, itu angkringan tuh bisa relate lah sama banyak orang gitu. Jadi angkringan itu salah satu. Jadi dulu beli gerobak angkringan itu buat campaign offline. Jadi waktu ikut pop up store, Bright Spot gitu ya, dan pop up store yang lain, di saat orang-orang berlomba-lomba bikin boothnya keren banget, kita malah pakai angkringan sama jerami supaya terlihat beda dari yang lain gitu. Jadi kalau misalnya tadi pertanyaannya gimana caranya bisa bikin angkringan itu jadi works, menurut aku balik lagi ketika udah ada angkringan, experience-nya harus bener-bener kental bahwa orang bisa dapat experience lagi nongkrong di angkringan yang hari ini mungkin orang juga cukup jenuh dengan nongkrong di mall, nongkrong di dari coffee shop satu dan coffee shop yang lain. Kalau bisa bikin setup angkringan, terus nanti digital campaign-nya bisa bikin 3 menit bercanda waktu milih gorengan di angkringan gitu misalnya. Jadi ngeset podcast jangka pendek terus nyeritain daily yang penjaga angkringan tuh secara daily gimana sih gitu kan. Itu udah banyak banget contohnya di TikTok. Itu mungkin bisa meningkatkan engagement supaya orang-orang tuh membudayakan lagi makan di angkringan ya, yang nasinya sedikit aja, kalau kurang baru nambah gitu. Mungkin kayak kenapa di angkringan jualnya nasi kucing? Iya, soalnya kalau nasinya nggak, porsinya nggak kecil, kalau misalnya kenyang malah dibuang gitu. Misalnya kita bisa ambil angle-angle behavior-behavior apa sih yang terjadi di seputar gerobak angkringan. Kenapa kalau di angkringan ada sate-satean gitu. Ya mungkin kalau nggak dijadiin, kalau misalnya nggak dijadiin sate, nanti jadinya warung Padang ya, pakai plot twist kayak gitulah. Tapi yang harus dikentelin memang experience atau daily atau vernacular yang terjadi di angkringan itu gitu. Jadi boleh sih riset kalau nongkrong di angkringan di Jogja, nongkrong di angkringan di mungkin di daerah-daerah gitu kan seru banget, scene-nya tuh seru banget gitu, yang air tawarnya free flow lah gitu. Jadi mungkin unik unik uniqueness dari pengalaman angkringan itu bisa diangkat lagi gitu. Oke, thank you Mbak Nadia untuk jawabannya. Semoga menjawab. Mungkin ini ada pertanyaan selanjutnya lagi. Mbak, saya penasaran gimana cara Mbak memilih lokasi bisnis? Kenapa memilih SCBD sebagai outlet pertama? Silakan. Sebenarnya jadi aku nebeng sama dia gitu. Jadi sebenarnya nggak pernah milih lokasi warung. Nah ternyata lokasi warung itu yang menurut ternyata ada ceruk pasar yang menarik gitu ya, bahwa inspirasi nasi padani narasinya bisa masuknya kayak gimana gitu. Tapi setelah menjalankan bisnis emang benar memilih tempat itu harus bijak, karena kalau nggak ada captive marketnya nanti marketing costnya jadi mahal. Atau kalau Mhm. nggak mahal banget ya harus kreatif banget. Sorry Mbak Nadia agak nge-lag ya kayaknya. Tadi sempat hilang. Halo? Sekarang gimana? Hmm, agak delay tapi terdengar sih. Oke, Mbak, sorry boleh diulang nggak? Soalnya tadi banyak yang miss, banyak yang nge-lag soalnya. Oke,
Sekarang gimana? Sekarang udah oke sih. Sekarang oke. Ya udah oke. Oke. Jadi kalau menurut aku em, pemilihan tempat memang penting. Tapi Astungkare dulu itu emang aku 2016 bantuin satu kantor PH yang letaknya ada di sebelah warung sekarang. Nah, jadi lokasi warung sekarang itu sebenarnya lokasi abandon yang dijadi tempat buang tempat sampah gitulah, nggak kepake. Terus tempat bekas basian-basian kalau abis ada event di bengkel di atas gitu. Terus aku bilang sama temenku, dia juga salah satu orang yang ngomporin aku untuk resign dari Mahaka gitu. Jadi kayak ya udah Mbak resign aja gitu. Ya udah gue resign tapi nanti gue jual di sebelah ya gitu. Terus kita kerja sama di situ. Jadi sebenarnya tempat nggak pernah milih yang SCBD. Terus beruntungnya ternyata walaupun awal-awal sepi nggak ada yang tahu karena itu tempatnya mendelep ke dalam dan lain-lain. Tapi dengan konsistensi kita akhirnya bisa bikin tempat itu dilihat banyak orang sekarang gitu. Jadi tapi setelah belajar emang setelah buka cabang di tempat-tempat yang lain emang aku juga percaya bahwa pemilihan tempat itu krusial karena pemilihan tempat itu menentukan captive market. Kita bisa ngelihat marketnya sesuai sama produk yang mau kita jual atau enggak. Oke, baik. Terima kasih Mbak Nadia untuk jawabannya. Mungkin pertanyaan selanjutnya, Em, Kak, susah nggak sih bangun kerjasama dengan petani? Apa ada jadwal rutin ketemu atau gimana Kakak cara jaga kualitas dari mereka? Pernah nggak ada isu dengan petani lokal gitu, terus gimana solve-nya? Silahkan. Kalau sama petani, aku nggak pernah ngajarin petani karena aku bukan petani yang pertama. Jadi aku cuma bilang petani itu paling enak masuknya dari economic reason gitu. Jadi aku cuma bilang kayak, Mas, mau nggak aku beli 5.000 lebih mahal? Hmm. Mau Mbak gitu. Oke. Tapi Mas boleh nggak nanamnya pakai cara ibunya Mas sama neneknya Mas zaman dulu, yang nggak usah pakai pestisida kimia. Karena kan kalau pakai pestisida kimia, Mas harus punya duit kan buat beli pupuk kimianya. Kalau Mas nggak punya duit, nanti Mas ngutang. Nanti pas panen uangnya habis buat bayar hutang. Kalau sama aku beli 5.000 lebih mahal, tapi Mas bikin pupuk sendiri ya, dari air cucian beras, dari gedebok pisang, dari air kolam, dari kotoran hewan. Emang agak capek, tapi kan aku belinya lebih mahal. Terus karena Hmm. mereka dapat kepastian pembelian, mereka nurut gitu. Makanya Halo, beras baik karena emang halo Mbak. kita nggak coba intervensi di hulunya sih. Bener-bener, ya halo. Oh ya, ini lagi nge-lag lagi. Sebentar. Iya, lagi lag lagi. Mungkin halo tes. Halo, sebentar ya Bapak Ibu dan teman-teman. Mohon ditunggu sebentar. Oke, gini suaraku lebih jelas nggak? Iya. Oke, kita pindah aja ke handphone. Nggak tahu internetnya tiba-tiba error. Oke, Mbak. Sorry. Ya, oke, silakan Mbak. Mungkin mohon maaf harus diulang. Oke, jadi kalau ke petani lokal itu kita nggak pernah nyuruh, kita nggak pernah ngajarin, Mm-mm. kita nggak pernah ngedikte. Intinya aku malah bilang, aku nggak ngerti, aku bukan petani, tapi aku di Jakarta butuh beras sekian dan aku pasti beli. Tapi syaratnya cuma satu, Mas Jum nanamnya jangan pakai kimia.
karena aku pengen tanahnya Mas Jum sehat lagi, nggak pengen rusak. Jadi cara nanamnya gimana Mbak? Coba Mas Jum, nah aku nggak tahu, aku bukan petani. Coba Mas Jum tanya sama ibunya Mas Jum sama neneknya Mas Jum. Zaman dulu nanamnya gimana? Ternyata benar pakai pupuk-pupuk cair organik sama pupuk padat organik yang dibikin sendiri dari buangan-buangan sampah-sampah dapur, organik, cucian beras, air kolam ikan, kotoran hewan, dan lain-lain. Karena petani selalu mendapatkan kepastian pembelian, jadinya alhamdulillah lancar-lancar aja. Cuman memang 2024 atau 2023 kita sempat paceklik panjang, sawah kita nggak dapet air gitu ya, sampai akhirnya aku datang ke Seragen dan aku nyari beras di penggilingan tuh harganya waktu itu udah 14.000 saking mahalnya, jadi lebih murah beras impor daripada beras lokal. Nah jadi memang problemnya adalah kalau emang cuma ngeliatnya murah-murah aja, makanan kita tuh dikirimnya tuh Vietnam, kita nggak bisa bersaing sama harga mereka karena mereka landed price per kilosnya tuh bisa 7.000. Sementara kalau kita beli ke petani lokal beras itu mungkin harganya 12.000 sampai 17.000 hari ini. Kalau nggak ada yang beli ke petani, lama-lama petani nggak mau lagi jadi petani dan petani akan bilang ke anaknya, kamu nggak usah jadi petani, Le. Nanti hidupnya susah kayak bapak. Lama-lama petaninya punah, tanahnya rusak, negara lain, dan akhirnya mereka ya kita jadi negara yang fragile gitu. Begitu ada perang terus mereka semua nggak mau ngirim makanan ke kita, kayak kasusnya India kemarin waktu pancaroba, ya akhirnya kita bisa jadi kayak saudara-saudara kita di Papua tuh meninggal kelaparan. Jadi sebenarnya kenapa namanya beras baik, karena memang aku hanya punya niat baik, aku nggak punya knowledge, tapi aku tahu petani juga pada baik-baik semua selama mereka perutnya aman gitu sih. Oke, thank you Mbak Nadia. Mungkin ini pertanyaan terakhir ya, teman-teman, Bapak Ibu semua. Dari pertanyaan dari Jason Harsojo. Hai Kak, ketika awal buka kan tidak diketahui oleh orang. Marketing apa yang dilakukan di awal akhirnya sampai dikenal orang. Sorry kalau ini sudah dibahas, tadi masuknya telat, silakan. Pertama temanku bilang, lo bikin brand, lo bikin logo, lo bikin Instagram biar orang-orang tahu. Cara marketing pertama adalah WhatsApp ke teman-teman terdekat. Akhirnya teman-teman terdekat itu menjalankan word of mouth, dan kalau kita tahu 3R istilahnya mungkin hari ini, rate, review, and recommendation, itu bener-bener paling mujarab. Kalau bayar influencer masih bisa bohong, tiba-tiba nyampe ke sana makanannya nggak enak. Tapi kalau ada orang yang which is itu saudara kamu, sahabat kamu yang kamu percaya, terus dia bilang, lu cobain deh makan di sini, pasti orang itu bakalan lebih percaya. Jadi aku sampai hari ini aku masih memegang teguh yang namanya word of mouth, community, terus inner circle, WhatsApp, itu bener-bener approach-nya personal, itu bakalan lebih lebih gila sih. Bahkan konsumen yang bisa dihasilkan dari word of mouth itu bisa jadi konsumen yang lebih loyal daripada konsumen yang cuma ngeliat kita di media sosial gitu, yang memang nggak tahu yang review siapa, nggak kenal, dan lain-lain. Makanya nasi peda pelangi brand ambassadornya jadinya aku, supaya orang bisa kenal semuanya sama aku, dan akhirnya word of mouthku bisa lebih mujarab buat orang lain gitu. Oke, terima kasih Mbak Nadia. Oke, ini terakhir tiba-tiba ada yang masuk. Mungkin ini bukan pertanyaan katanya. Dari Kerupuk Kemplang Yayan. Halo Kak, bukan pertanyaan ya. Kakak, kalau di etalase warungnya belum ada kerupuk kemplang Palembang, please info ya Kak. Saya bisa antar ke tempat Kakak tuh. Silahkan bekerja sama. Mungkin diinfokan dong Instagramnya apa atau kontaknya apa. Nanti kan kalau tertarik. Atau boleh langsung main-main dulu aja kali ya. Ya Boleh. Mbak ya, Warung jadi main-main. emang warung jadi tempat banyak banget barang-barang teman-teman lokal, terutama Hmm. barang-barang masyarakat adat yang nggak bisa penetrate market di kota gitu ya, karena investmentnya terlalu gede. Kita punya etalase khusus minuman lokal, ada kombucha dari Jogja, ada buah maram dari Kalimantan, Hmm. ada minuman kelor dari Sigi, ada jamu dari ibunya karyawan aku yang kerja di situ, emang tukang jamu, akhirnya kita bottling dari teman-teman kopi di Yogyakarta juga gitu. Jadi memang dari gara-gara beras baik, aku pengen ngasih tahu nih ke warga Jakarta bahwa Indonesia itu mega biodiversity. Jangan minum Coca-Cola Sprite Fanta, kita punya yang lain gitu. Dan supaya uangnya muternya ke lokal lagi, bukan ke mereka-mereka yang udah pada kaya itu gitu.
Oke, silahkan nih ya yang kerupuk kemplang Yayan boleh main-main ke SCBD ya, Mbak Nadia. Mungkin langsung ke sana ketemu Mbak Nadia. Baik, terima kasih Mbak Nadia. Mungkin karena ini pertanyaannya sudah banyak sekali, sudah habis juga dijawab dan dibacakan. Terima kasih untuk teman-teman Bapak Ibu yang sudah bertanya kepada Mbak Nadia yang sangat inspiratif sekali pada malam hari ini. Silahkan teman-teman, ini akan ada link lagi surveinya, boleh bantu diisi. Mungkin sambil mengisi surveinya, eh, kita mau ada closing statement dulu. Kira-kira apa dari Mbak Nadia untuk teman-teman Bapak Ibu yang sudah excited sekali malam ini mendengarkan sharing dari Mbak Nadia. Silahkan. Aku mau bilang terima kasih. Siapapun yang pengen bikin bisnis F&B, mulailah dari satu produk dulu supaya operational cost-nya nggak gede, pusingnya nggak banyak. Terus pastiin banget produk kamu diterima sama orang-orang yang orang terdekat dulu. uh, Habis itu uh, kalau misalnya emang industri makanan itu red ocean, kalau bisa kamu punya unique selling point yang punya dampak juga buat lokal, supaya doanya jadi nyambung gitu dari hulu ke hilir gitu ya. Dan jangan lupa kalau nanti bisnisnya udah maju, udah sukses, jangan lupa juga untuk bikin sejahtera ekosistem, karena ekosistem itu yang bakal nge-support kita terus untuk bisa terus-terusan menjadi bisnis yang sustainable. Itu aja kali ya. Oke, thank you so much Mbak Nadia. Mungkin sebelum acara ini berakhir, boleh Bapak Ibu dan teman-teman kita mau foto bersama dulu. Silahkan on cam, tidak perlu malu-malu. Mungkin nanti saya akan bantu capture. Di sini silahkan Bapak Ibu, boleh on cam. Yang mau on cam silahkan. Wah, ada yang di kereta. Terima kasih loh sudah join. Ada juga, silahkan. Sudah? Oke. Oke, saya capture ya. Silahkan Bapak dan Ibu. Boleh senyum ya. Oke, nggak apa-apa Bapak Ibu yang tidak bisa on cam nggak masalah. Satu, dua, tiga. Oke, baik. Terima kasih Bapak Ibu. Baik, terima kasih Bapak Ibu dan teman-teman semua untuk kehadirannya pada malam hari ini. Terutama terima kasih sebesar-besarnya untuk Mbak Nadia karena pasti Bapak Ibu semua di sini mendapatkan insight yang cukup berbeda karena banyak bisnis yang berprofit tuh banyak, tapi yang memberikan impact itu terhadap sekitarnya itu tidak terlalu banyak. Jadi terima kasih sudah sangat-sangat menginspiratif dan mengingatkan kita juga untuk tidak lupa menyejahterakan orang-orang di sekitar kita. Terima kasih banyak Mbak Nadia, terima kasih semuanya. Terima Selamat kasih ya. malam, thank you, selamat malam. Malam. Hai hai. Hai hai. Hai.